Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian ulama, sebagian dari mereka, wala budda min ma'rifati rumana. Wala budda, dan tidak boleh tidak berarti wajib. Wala budda, dan wajib, min ma'rifati rumana, untuk mengetahui malaikat Ruman. Wa huwa, dan dia al-malaku, malaikat, alladzi ya'ti, yang dia datang, lil mayyiti, kepada mayyit, fi qabrihi, di kuburannya. Wa yunadihi, dan dia memanggil si mayyit. Wa dzalika, dan demikian itu, ba'da ayyusawwiya alaihi turab, ba'da, sesudah, ayyusawwiya, diratakan, alaihi, kepada si mayyit, at-turabu, tanah, ketika sudah dirapikan tanahnya. Qala al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali, Fid Durratil Fakhirati, dalam kitab namanya Ad-Durratul Fakhirah. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan, anna Ibna Mas'udin, bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, qala, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma awwalu ma yalqal mayyita idza dakhala qabrahu. Ma, apa, awalu, permulaan, ma, apa-apa, yalqa, yang menemui, al-mayyita, si mayyit, yang bertemu dengan mayyit, idza dakhala, apabila dia masuk, qabrahu, ke kuburannya. Apa saja yang bakal ditemui oleh si mayyit ketika dia sudah masuk ke dalam kuburan? Qala, Nabi menjawab, ya Ibna Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, ma sa'alanihi ahadun wairuka. Ma, tidak ada, sa'alanihi, yang menanyakan hal seperti itu, ahadun, seorang pun, wairuka, selain daripada dirimu. Wahai Ibnu Mas'ud, nggak ada orang yang bertanya seperti ini seorang pun kecuali kamu. Fa'awwalu ma yunadihi, fa'awwalu, maka permulaan, ma, apa-apa, yunadihi, yang memanggil pada si mayyit, malakun, semalaikat malak, seorang malaikat, ismuhu Rumanu, namanya malaikat Ruman. Yajusu, dia berkeliaran, dia bolak-balik, khilalal maqabiri, melewati celah-celah kuburan. Yaqulu, dia berkata, ya Abdallahi, wahai hamba Allah, uktub amalaka, catatlah amalmu, ya, tulislah perbuatanmu. Fayaqulu, kemudian dia berkata, si mayyit berkata, laisa ma'i dawatun wala qirtasun wala qalamun. Laisa, tidak ada, ma'i, bagiku, dawatun, tinta, wala qirtasun, dan tidak punya kertas, wala qalamun, dan tidak punya pulpen. Fayaqulu, maka berkata si malaikat, hayhata kafanuka qirtasuka, wariquka midaduka, wa qalamuka usbu'uka. Fayaqulu, berkata si malaikat, hayhata, nah ini, kafanuka qirtasuka,
kain kafanmu menjadi kertasmu. Wariquka midajuka, dan ludahmu menjadi tintamu. Wa qalamuka usbu'uka, dan polpenmu adalah jari jemarimu. Fayaqta'u lahu qit'atan min kanafihi, kemudian memotonglah si malaikat, ya, lahu kepada si mayit, qit'atan satu potong, min kanafihi dari kain kafannya. Summa kemudian yaj'alul abdu, yaj'alu menjadikan al-abdu seorang hamba, yakni si mayit, yaktubu mencatat, menulis catatan amalnya, wa in kana ghaira katibin, sekalipun pada saat di dunia, wa in kana, dan sekalipun ada, ghaira katibin, dia tidak pandai menulis. Sekalipun di dunia dia tidak pandai menulis, fid dunia, di dunia. Fayudhkaru, maka disebutkan, hina idzin, pada waktu itu, hasanatihi, kebaikan-kebaikannya, wa sayyiatihi, dan keburukan-keburukannya. Min yaumi waladathu ummuhu kayaumin wahidin, dari hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya, kayaumin wahidin, seperti seolah-olah baru satu hari. Kayaumin wahidin, seperti hari yang satu. Summa kemudian yatwi, melipat, al malaku, malaikat, tilkar riq'ati, potongan itu, potongan kain tadi, wa yu'alliquha, dan menggantungkan malaikat, ha akan ri'ah, ya. Malaikat menggantungkan potongan kain itu, fi unuqihi, di lehernya. Summa kemudian qara'a, membaca Rasulullah SAW, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Al-Isra ayat 13. Wa kulla insanin, dan tiap-tiap manusia, alzamnahu, telah kami tetapkan, ta'irahu, ya, ta'irahu, apa yang telah dilakukannya, ya, perbuatannya, kami telah tetapkan amal perbuatannya, fi unuqihi, sebagaimana tertulis, sebagaimana yang tertulis dan dikalungkan pada lehernya. Sebagaimana yang tertulis dan dikalungkan pada lehernya. Ai amaluhu, yakni amal perbuatannya. Intaha, selesai ucapan Imam Ghazali. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah. Jadi kita ini tadinya nggak ada, ya. Sekarang ada, ya. Nantinya bakal nggak ada, ya. Kita awalnya nggak ada, sekarang sedang ada, nanti akhirnya nggak ada. Kita ada, diadakan oleh Zat yang Maha Ada. Nanti kita tidak ada, kita ditiadakan oleh Zat yang Maha Ada. Maka adanya Zat yang Maha Ada tidak akan tidak ada. Bingung-bingung nanti kalimat. Ya. Nah, kita terlahir ke dunia, kehendak siapa, Pak? Kehendak ibu bapak kita apa kehendak Allah? Kehendak Allah. Kalau kehendak ibu bapak kita, sekalipun ibu bapak kita parasnya jelek, pinginnya anaknya cakep secara fisik, ya.
Karena kita ini kehendak Allah, terima jadi. Ya, bentuk model kita terima jadi seperti ini. Nah, fisik itu casing, tapi yang terpenting adalah apa yang ditutupi oleh fisiknya, apa yang ada di balik fisiknya. Itu yang penting. Sebab casing itu wadah itu tidak begitu penting. Yang penting adalah isinya. Seperti cucu saya minta HP, udah kita beliin HP, masih nangis, mana casingnya? Nggak ada casingnya, HP-nya doang. Ya, kita ngomong dah tuh, emang pentingan mana HP sama casingnya? Ya, pilih ada HP nggak ada casing, apa ada casing nggak ada HP. Jadi yang terpenting itu yang ada di balik kita punya casing. Nah, nanti kalau saatnya sudah sampai, kita bakal pulang, bakal kembali. Saya pernah sampaikan bahwa kita manusia ini bukan makhluk penghuni bumi. Kita manusia bukan makhluk penghuni bumi. Kita di bumi ini sekedar mampir. Aslinya kita adalah makhluk penghuni surga. Karena dulu ya, bapak emak kita, kakek nenek kita, Nabi Adam, Ibu Hawa adanya di surga. Adapun kita ke bumi, ya, kita lahir di bumi karena ya, kakek nenek kita, bapak emak kita sudah ada di bumi. Tapi hakikatnya kita adalah bukan makhluk bumi. Mana buktinya kalau kita bukan makhluk bumi? Buktinya kalau kita lahir ke dunia itu berbeda dengan binatang. Ya, beda dengan binatang. Kalau binatang lahir ke dunia itu langsung bisa hidup sendiri, langsung mandiri. Ya. Telur ayam tuh dieremin sama induknya, begitu netes, ya, udah langsung lari aja dia nyari makan. Karena memang dia asli penduduk bumi, jadi bisa langsung tanpa adaptasi. Ya. Kambing misalnya, anak kambing lahir jebrol dari perut induknya, kemudian dia tengel-tengel bangun, begitu bisa bangun, ya, langsung lari, ya, nyari makan, nyari rumput. Kenapa? Karena dia makhluk bumi. Kita karena bukan makhluk bumi, maka kita butuh namanya adaptasi. Lahir jebrol langsung bisa jalan nggak? Langsung nyari makan nggak? Enggak, ya. Diurusin dulu sama emak kita. Makanya kalau nggak diurusin sama emak kita, nggak jadi orang kita. Ya, pantes disuruhnya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang pantas kita hormati? Ibumu, 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 baru bapakmu. Ya. Karena lahir jebrol yang ngerumat kita, yang nata kita, emak kita. Ya. Kita disusuin, disuapin, ya, sampai kemudian bisa beradaptasi. Ya. Sesudah bisa beradaptasi, berproses, ya. Lahir jebrol nggak bisa apa-apa kecuali nangis, ya. Ntar hanya celentang, ya. Celentang pingin tengkurap, berangkang, merembet, jalan, jik prok, ya. Jalan, lari, nah. Nah, ini adaptasi namanya kita. Ya. Binatang yang lain, makhluk yang lain, nggak seperti kita manusia. Kita berproses. Ini tanda bahwa kita bukan makhluk bumi.
Tandanya lagi mana? Nanti kalau mati. Kalau binatang mati, buang udah. Misalnya tikus ya, mati ya udah, bungkus plastik taruh di tong sampah, buang. Jangan dilempar ke jalanan ya, jorok itu ya. Tikus mati dilempar ke jalanan, kelindes-lindes, kan jijik kita. Udah begitu kena hujan ya, ya. Sebelahnya warung makanan ya. Tapi enak aja orang ya. Ya. Maka tikus mati sudah, masukin kantong plastik, bungkus, taruh di tong sampah. Atau kalau kita dekat kali ya, lempar ke kali biar anyut, kebuang. Binatang yang umpamanya sembelih hanya halal tapi mati tanpa disembelih, kalau mati diapain? Buang juga. Cuman karena mungkin agak gedean, kambing mati ya. Kalau dibuang kan bangkainya bisa kemana-mana, paling dikubur ya. Ada nggak kambing mati ya, mandiin ya, dikapanin, disolatin, dikuburkan? Nggak ada ya. Ngubur juga sembarang tempat ya. Namanya juga asli makhluk bumi. Tapi kalau kita manusia, kalau kita mati, kita meninggal dunia, dirawat, ditata ya, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan pun tidak sembarang tempat ya. Ditempatkan di posisi yang aman, yang nyaman ya. Karena alam kubur itu bagi orang mukmin raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Ya, sudah dikuburkan rapi, didoain ya, ditahlilin dan sebagainya ya. Itu. Didoain ya. Sampai ada yang bilang, "Kenapa orang mati pakai ditahlilin?" Ya. Kan semua contohnya di Rasulullah. Rasulullah meninggal ada yang tahlilan enggak? Ya. Rasulullah beda ya. Kalau kita terhadap orang yang meninggal dunia itu, diantaranya ada doa, Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz an sayyiati. Ya Allah, kalau dia itu orang baik, ada kebaikan, maka tambahkan kebaikannya. Tapi kalau dia punya keburukan, maka hapus keburukannya, ampuni dia ya Allah. Itu ketika kita nyolatin jenazah orang-orang kita, teman-teman kita. Nah kalau misalnya ini, kita hidup di zaman Rasulullah ya. Rasulullah wafat, kemudian dimandikan, dikafankan, disolatin, berani nggak doa dengan kalimat itu? Ya Allah, apabila ada kebaikan maka tambahin kebaikannya, kalau ada keburukan ampuni dosanya, keburukannya. Berani nggak ketika kita misalnya doa di hadapan jenazah Rasulullah ngomong begitu ya. Rasulullah bukan seandainya ada kebaikan seluruhnya kebaikan, bukan seandainya ada keburukan Rasulullah tidak ada sedikit pun keburukan. Makanya kan beda kalau kita yang diperingati kematian kita. Kalau Rasulullah yang diperingati kematiannya apa kelahirannya? Kelahirannya. Kenapa beda? Rasulullah yang diperingati kelahiran, kita yang diperingati kematian. Ngapa beda? Sebab Rasulullah maksum, terpelihara dari dosa, sehingga diperingati dari lahirnya sampai meninggalnya semuanya uswah, semuanya teladan, contoh, nggak ada yang buruk ya. Kalau kita ya, dari lahir sampai mati ada buruknya nggak? Banyak, bukan ada doang ya. Maka yang diperingati meninggalnya itu diantaranya seperti itu. Nah kalau kita sudah sampai ke kuburan
Ini kan cerita fisik ini, ya. Cerita fisik, tapi kita jangan membayangkan fisik zahirnya. Ya. Bahwa ketika orang sudah dimasukkan ke liang lahat, ya, ke kuburan, ya, nanti akan ada malaikat namanya malaikat ruman. Kalau kita sudah ditidurkan miring menghadap ke kiblat, ya, supaya jasad kita itu tidak bergerak terlentang, dipasangin bantal. Apa Pak namanya bantal ini? Bantal orang meninggal apa namanya? Gelu, ya. Kalau orang Jawa gelu, ya. Nggak tahu orang Jakarta, ya bantal aja kali ya. Ya. Nah, saya dulu diijazahi sama guru saya, kalau orang tuamu meninggal, kemudian mau dikuburkan, sebaiknya malam hari kamu siapkan bantal 7. Kemudian setiap satu bantal kamu bacakan inna anzalna 7 kali. Guru saya ngajarin begitu. Jadi kita bikin tuh bantalnya, kita bikin bantal. Satu bantal kita baca inna anzalna 7 kali, udah selesai, sambil dikepel-kepel gitu. Nanti satu bantal lagi 7 kali, satu bantal lagi 7 kali gitu. Jadi 7 bantal kali 7 kali baca inna anzalna. Jadi berapa tuh? 7 kali 7, ya 49. Nah itu salah satu faidahnya, ini kata guru saya, akan diringankan dari su'alu munkarin wa nakirin, ya. Akan diringankan dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Itu salah satu faidahnya, ya. Kalau Sayyidina Umar perlu dibacain nggak bantal begitu? Nggak usah, ya. Malaikatnya malah kaget, ya. Ya, pelajaran yang lalu kan, ya. Ya, Sayyidina Ali ingin tahu bagaimana Umar orang galak, nanti ketemu munkar nakir bagaimana jawabannya. Di pelajaran minggu yang lalu kita bacain tuh gelo bantal, ya, nanti tinggal kita bawa ke kuburan. Nah orang kita biasanya dadakan, ya, bikin bantalnya waktu sudah di kuburan. Nanti akan datang malaikat namanya Ruman. Kapan itu malaikat Ruman datang? Kalau kuburan udah rapi, ya, kalau kuburan udah rapi. Kata Imam Ghazali menemukan hadis riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau nanya sama Rasulullah, ma awwalu ma yalqal mayyit idza dakhala qabrahu. Ya, apa yang dilakukan, ya, oleh si mayit, yang mula-mula terjadi kepada si mayit kalau sudah masuk ke dalam kubur. Kata Rasulullah, yang mula-mula bertemu dengan si mayit yaitu malaikat namanya Ruman. Ruman itu masuk ke dalam kuburan lewat celah-celah lubang kuburan. Nah ini kan Rasulullah bicara zahir kuburan, tapi jangan kita pahami seluruhnya makna zahir, ya. Sebab kalau makna zahir kan berarti malaikat itu nyelusup ke dalam lubang-lubang kuburan, masuk, terus ngomong sama si mayit. Sementara orang kalau sudah mati, berarti urusan casing sudah selesai, ya. Urusan casing sudah selesai, maka casing itu nanti bakal jadi saksi. Urusan jasad kita sudah selesai, sehingga jasad itu nanti bakal jadi saksi pertanyaan Allah. Kalau misalnya lisan itu bohong, nanti tangan ngaku,
mata ngaku, kaki ngaku. Ya. Nah, karena itu ketika sudah masuk ke dalam kuburan, jasadnya masuk ke dalam kuburan, ruhnya masuk ke dalam alam kubur. Nah, ini harus dibedakan. Ada kuburan secara fisik, ada alam kubur. Nah, ini kira-kira terkait dengan kuburan apa alam kubur? Alam kubur. Karena kalau terkait dengan kuburan, ya berarti nanti kuburannya dibikin sebagus mungkin, terus dipasang lampu supaya terang, ya, kasih ventilasi biar biar ada perubahan pergantian udara gitu. Itu kaitan dengan fisik jasad, sudah selesai. Ya, selesai. Nah, orang itu, malaikat itu kemudian menanya kepada si mayit, ya Abdullah, fulan bin fulan, hai Abdullah, uktub amalaka, umurmu berapa? Ya, 70 tahun. Udah, sekarang begini, tulis perbuatanmu ya selama 70 tahun yang kamu lakukan. Ya. Apa jawabnya? Saya kesini nggak bawa pulpen, nggak bawa kertas, ya, nggak bawa tinta. Ya. Mau nulis pakai apa? Ya. Kata malaikat, nah itu kertasnya kain kafanmu, ya. Pulpennya jari jemarimu, tintanya ludahmu. Ini masih terkait dengan zahir fisik, ya. Tapi tentu yang dimaksud adalah tidak zahir fisik, tapi sudah alam kuburnya, bukan kuburannya. Ya. 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 Kemudian malaikat memotong sepotong kain kafan. Ya. Ini sabda Rasulullah, ya. Tapi kita tidak memaknai secara zahir. Kalau memaknai secara zahir, malaikat motong kain kapan, emang malaikat bawa gunting. Nah, jadi ini makna bahasa simbol. Malaikat memotong sepotong kain, lalu orang itu kemudian suruh nulis. Tulis itu. Pulpennya pakai apa? Jarinya. Ya. Kemudian tintanya pakai apa? Pakai ludahnya. Ya. Ya, kalau orang hidup ya jarinya tempelin dulu di mulut, basah, baru buat nulis. Nah, ini makna batinnya itu tidak kita maknain, tidak makna zahir, tapi makna batin. Artinya bahwa jiwanya disuruh menulis kembali apa yang sudah dilakukan selama ada di dunia. Dari semenjak dia lahir sampai semalam atau kemarin dia meninggal dunia. Maka ketika dia menulis itu, padahal min ladun yaumi waladatu ummuh ila huna, ya. Padahal dari semenjak dia lahir sampai hari ini, ya. Tapi menulisnya itu kayaumin wahid, ya. Ya. Proses nulisnya cepatnya seperti cuman 1 hari. 70 tahun itu terasa seperti hanya satu hari. Ini misalnya umurnya 70 tahun misalnya. Nah, ini hadis. Ada enggak ketentuan dalam Al-Quran? Ada, yaitu surat Al-Isra ayat 13, ya. Nanti dilihat kepanjangannya ayat ini. Saya enggak sempat membuka Qurannya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih, ya. Tiap-tiap manusia telah kami tetapkan, ya, catatan perbuatannya itu sebagaimana yang telah tersimpan pada tali lehernya
masing-masing. Masya Allah. Jadi itu rekapan amal yang direkap langsung oleh dirinya sendiri. Catatan amal yang dicatat langsung oleh dirinya sendiri. Lah apa ingat? Orangnya kan sudah meninggal. Amalnya yang menulis pada dirinya, sehingga tidak ada yang terlewatkan. Amal perbuatan kita yang menulis, yang mencatat dalam catatan yang kemudian dikalungkan di leher kita. Seandainya amalan kita, perbuatan kita baik, ya itu amalan baik menuliskan dirinya, mengabsen kembali, tidak ada yang tertinggal. Karena itu dijelaskan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi, dia akan lihat, dia akan tahu. Siapa melakukan keburukan sebesar biji sawi, dia akan lihat pula. Semua diperlihatkan oleh Allah. Jadi amalnya yang mencatatkan dirinya dalam kirtosnya, dalam kertasnya si mayit, dan itu sudah dikalungkan di leher si mayit itu sendiri. Kalau amal kebaikannya lebih banyak, berarti dia akan mendapati na'imatul qabr. Tapi kalau catatan buruknya lebih banyak, berarti dia akan mendapati azabul qabr. Maka di keterangan hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, fama aisara min adzabil qabri, maka siapa orang yang ringan disiksa di kuburnya, ya, fa aisara min adzabil akhirah, maka nanti ringan siksaan di negeri akhirat. Siapa yang berat siksaan di alam kuburnya, nanti nambah manjang siksaannya ketika sudah sampai di negeri akhirat. Masya Allah. Makanya saya mau tanya bapak-bapak sekalian nih, surga dan neraka itu adanya di dunia apa di akhirat? Nah, surga itu adanya di dunia apa di akhirat? Ya, surga di akhirat, neraka di akhirat. Tapi pintunya surga, pintunya neraka di mana? Ya, pintunya surga, pintunya neraka adanya di dunia. Nah, ini udah kelihatan. Ya. Kita ini sudah dibukakan, disingkapkan, ya, sebuah peristiwa yang nanti kita bakal mengalami ketika kita mulai masuk ke liang lahat. Jadi surga dan neraka itu di negeri akhirat, tapi pintunya ada di dunia. Artinya ada pintu yang bisa mengantarkan kita ke surga, ada pintu yang bisa menyebabkan kita masuk ke neraka. Itu pintunya di dunia. Nah, tinggal kita ini senengnya di pintu surga apa di pintu neraka? Ya. Kalau kita senang di pintu surga, insya Allah kita bakal masuk ke dalam surga. Orang yang kita tungguin pintu surga sih kapan dibukanya? Ya, masa begitu yang dibuka pintu neraka kita ngacir lari ke pintu neraka? Kan nggak mungkin. Ya. Nah, mana pintu-pintu surga? Al-a'malus sholihah, perbuatan yang baik. Amal-amal soleh itulah pintu-pintu surga. Maka berarti kita sekarang ini sesungguhnya sedang duduk di depan pintu surga. Berarti saatnya nanti kita bakal insya Allah masuk ke dalam surga. Nah, a'malus sayyi'ah, amal-amal buruk, perbuatan-perbuatan buruk, itu adalah pintu-pintu neraka. Maka siapa yang duduk di tempat-tempat yang di situ adalah keburukan, kemaksiatan dan dosa, berarti sedang duduk di depan pintu neraka.
bukan duduk lagi, nyender. Ya. Begitu pintunya dibuka langsung masuk dia, ya. Nyender, ya. Kita nyender di pintu, pintunya dibuka, ya. Udah langsung jeblak masuk, ya. Masya Allah. Jadi tugas kita mulai hari ini dan seterusnya adalah kita harus mempersiapkan diri, ya, menempati tempat-tempat yang nyambung ke dalam pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mempersiapkan diri duduk di tempat-tempat yang nyambung ke pintu surga, insya Allah akhirnya kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu beberapa menit, barangkali akan ada yang menambahkan, dipersilakan. Ya, silakan. Ya. Ya. Persoalan? Ya. Ya. Silakan. Ya. 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 Kalau nggak nanya itu pada taklim. Oh, ya, ya. Ya, 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 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pak Ustaz, saya mau tanya. Sabtu pagi yang lalu, soalnya begini. Orang beribadah ke masjid dan lain-lainnya. Pergi ke pasar. Kira-kira soalnya itu. Yang lalu. Ya. Saya masih ingat. Ya. Jadi saya jawab, kalau pergi ke pasar banyak yang saya tahu. Contoh salah satunya amal ma'ruf nahi munkar, jelas, dan lain-lainnya. Jadi lebih baik pergi ke masjid, salah satu kewajiban orang Islam dan dapat pahala, itu kan? Tak betul-betul. Orang beribadah ke masjid, lalu dia menjalankannya khusyuk hatinya dan pikirannya kepada Allah. Jadi saya jawab, jangan pulang dulu habis sholat. Betul kan? Ini ada pulang. Ya. Ini ada makna nih. Ada ibadah lagi. Sholat mungkin ada jamaah yang tidak hadir, gitu. Ya, benar itu selanjutnya. Dalam sholatnya tidak ada sholatnya. Sebaiknya kita beritahukan ya, kepada jamaah lainnya. Itu termasuk ibadah. Juga karena ada yang sakit, kan? Dari situ ya, darinya. Jadi di situ inilah sesuatu itu yang kita bisa cari karena kita beritahukan kepada jamaah yang sakit. Ya. Lantas bagaimana? Kita datengin, bukan Ustaz Ya. Jangan pulang. Jadi Anda tuh berkurang sholatnya, betul kan? Ya. Sekian, ini ada lagi Ustaz. Iya ini tadi masalahnya. Jadi saya udah isi gitu, sudah isi. Jadi saya Beliau mengambil kesimpulan, ya, dari apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, ya. gitu. Ya. Jadi agak Ya. ngerti. Ya. Itu pahami baru ngerti. Ya. Dari dia dari bawah saya ambil. Ya. Gitu. Ya. Nah, ini jadi agak Ya. agak Ya. siur gitu. Iya. Jangan tidur. Jadi usia boleh lebih tua, tapi pemikirannya modern. Jadi ilmu itu kan nggak gampang Ustaz ya. Ya, bagus, terus. Ya, yang kedua. Ini. Udah tadi yang kedua ya. Nih. Pengetahuan ilmu itu mahal. Ya. Mahal nih kalau Ustaz nih kalau nggak begini nggak dapat nih. Pengetahuan ilmu itu mahal. Ya. Apabila dapat mencarinya di dunia, tadi kan segala apapun surga di dunia ya Ustaz. Nah, ini cakep tuh. Ya. Jadi nggak usah macam-macam dah. Dan bertanya itu adalah kuncinya. Ilmu. Ya. Ya. Kuncinya ilmu ya. Ya. Apabila ingin mendapat pengetahuan yang luas. Ya. Sekian. Itu kan? Ya. Jadi kalau kita cari ilmu di dunia, bertanya. Ya. Kalau nggak bertanya nggak dapat ilmu. Ya. Talim, gitu deh. Ya. Itu. Tapi kalau diam aja,
Ente dapat apa ente? Nggak tahu. Makanya jangan tidur. Itu Ustaz ya? Ya, sudah. Ini lagi nih. Ah. Agama bukan dibaca saja, maupun dihafal, Ya, dan bukan dilihat, melainkan ada rasa takut. Betul ya, kan? ya, ya. Kalau agama dibaca dihafal nggak ada sedekah, itu bohong. Dia nggak kena. Ya. Pertanyaan tadi malaikat. Ya. Kepada Allah dalam memahaminya luas. Ya. Bagi orang-orang yang mengerti agama. Amin ya rabbal alamin. Ya. Itu Ustaz ya? Ya. Nah, itu begini nggak gampang nanti nyari. Ya. Pendeknya pengetahuan adalah dangkanya satu ilmunya. Ya. Jadi pendeknya pengetahuan adalah dangkanya satu ilmunya. Benar kan? Ya. Kalau dia belajar, kalau ilmunya pendek nggak nyambung. Ya. Betul ya? Ya. Banyak suatu rahim dapat pengetahuan dan ilmunya. Ya. Ya, kami bergaul. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. harapan Ustaz ya? Ya. Itu kok ilmu sih. Bukan apa ini? Baik, ya, Karena alhamdulillah. 5 sore. Masya Allah, umur 75, tapi semangatnya ya 45. Kalas, Ini ada kalas. lagi nih. Ya. Udah cukup buat besok lagi. Ya. Kalau bertanya jangan takut kok Ustaz nih. Baik, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, ya, beliau bukan bertanya, tetapi menyampaikan poin-poin kesimpulan dari apa yang beliau dapat lewat kajian kita. Nah, beliau menyampaikan kesimpulan kajian minggu yang lalu. Nah, berarti sekarang beliau juga sedang mencatat, ya, poin-poin dari kajian kita hari ini. Ya. Nah, tentu positive thinking kita, ya, pemikiran positif kita, berarti ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita bahwa mengaji dan mengkaji tidak sekedar duduk secara fisik, tetapi ada non fisik yang perlu kita dandanin, yaitu hati dan akal pikiran. Maka akan menjadi perubahan-perubahan pada sisi positif untuk perjalanan kehidupan kita. Karena kalau tidak salah minggu yang lalu saya sampaikan, ya, ada orang beragama tetapi sekedar atribut agama tapi tidak menjadi tuntunan, ya. Bahkan saya mencontohkan seorang perempuan malamnya kerja di nightclub sebagai DJ, paginya diminta nge-MC MTQ, ya. Jadi ini kan paradoks, ya. Ya, MC MTQ kan berarti kan terkait dengan Al-Quran, dengan keagamaan. Tapi kenapa perilakunya, ya, tidak selaras, tidak sesuai dengan tuntunan agama. Nah, sekarang ini banyak yang seperti itu. Maka jangan kaget, ya. Misalnya, ya, orang-orang yang tiba-tiba ada di kelompok ini, yang kelompok ini sesungguhnya secara Islam tidak mencerminkan keislaman, tiba-tiba besoknya di kelompok yang lain yang menampakkan seperti seolah-olah Islami, ya. Ya, kita suka lihat di TV kan begitu, ya. Malam, ya, acara apa, ya, ntar pagi subuh acara apa gitu. Nah, itu zahir itu kita diperlihatkan hal yang nampaknya paradoks, ya. Dia orang beragama, ya, yang mestinya tinggal lurus di posisi keagamaan, tetapi kenyataannya kadang-kadang masih melakukan hal-hal yang di luar kontrol keagamaan. Nah, jadi itu hal-hal yang harus menjadi bahan pertimbangan kita dalam kehidupan ini, karena semua apa yang kita perbuat nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Semua yang akan kita lakukan nanti, yang kita lakukan itu akan menulis sendiri pada tulisan-tulisan dalam kertas yang kemudian dikalungkan di diri kita, dan itu nanti akan dibacakan, ya, saat nanti kita sudah ada di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka harus berhati-hati. Ya, ya. Amar ma'ruf nahi anil munkar itu bagian dari tugas dan kewajiban kita. Nah, baik. Ya. Iya. Iya. Baik. Bagaimana dengan orang-orang yang kerja di tempat kerja yang dalam tanda kutip syubhat? Ya. Misalnya pegawai bank atau pegawai pegadaian atau pegawai pajak, itu kan dalam Islam disebutnya tempat-tempat yang syubhat. Pertama, selama belum menemukan pekerjaan lain yang bisa menopang ekonomi ya, rumah tangga, maka silakan kerja di situ, tetapi tentu tiap mendapatkan gaji bersihkan uang gajinya. Ya Allah, saya bekerja di sini, saya tahu di sini ada unsur-unsur syubhatnya, ada unsur-unsur haramnya, tapi saya belum bisa pindah tempat lain. Maka sebagai kompensasinya, gaji yang saya terima saya bersihkan dengan sedekah, misalnya begitu. Sambil mencari pekerjaan lain yang bersih dari unsur-unsur syubhat, apalagi yang bersih dari unsur-unsur riba. Jadi cara saya begitu ya, karena ada anaknya dikuliahin ya, sudah rapi bagus, akhirnya kerja di perbankan. Ibunya yang datang ke rumah, Ustaz bagaimana ya anak saya milih kerja di bank, karyawan bank. Terus bagaimana ya? Udah gini aja Bu, kalau anak ibu nggak mau kerja di bank, nanti bank yang bekerja orang-orang non-muslim. Kalau yang bekerja orang-orang non-muslim, berarti yang mengambil keuntungan orang-orang non-muslim. Kalau kita nggak mau ngambil uang dari bank untuk mengelola keuangan kita, ekonomi kita, nanti berarti uang bank yang mengambil orang-orang non-muslim. Nah kalau sudah seperti itu, berarti nanti yang berkembang orang non-muslim, sementara orang Islam nggak akan berkembang karena tidak punya modal. Maka silahkan menggunakan uang bank, tapi dengan syarat harus hati-hati supaya tidak jatuh pada unsur riba. Termasuk bekerja pada posisi-posisi yang di situ syubhat atau di situ ada unsur-unsur riba, selama ini satu-satunya penopang ekonomi, kerjakan dulu dan sambil mencari pekerjaan lain yang bisa lepas dari unsur syubhat dan unsur riba. Itu cara saya. Nah, karena apa? Ya, itu kan buat nafkahin keluarga. Kalau sampai terus-menerus yang diambil dari uang syubhat, uang riba, khawatirnya nanti akibatnya pada keluarga kita. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.